ini kita boleh bertemu kembali, amin. Amin. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mungkin ada di tempat ini, amin. Amin. Karena kita bersaudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mungkin kita boleh berada di berbagai daerah, dari suku latar belakang berbeda, tapi karena Tuhan yang satukan kita di tempat ini, kita boleh berada beribadah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya diberikan tema yaitu damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Untuk mengawalinya, saya juga diberikan satu ayat yaitu di dalam Roma pasal 15 ayat 33. Kita buka bersama ya. Roma pasal 15 ayat yang ke-33. Nah, sekarang kita sudah ada dari sini ya, kita bisa lihat Roma 15 ayat yang ke-33. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Amin. Nah, kita nggak dapat pun bisa baca di depan ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Di ayat ini mengatakan bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera. Amin. Amin. Percaya kita Allah adalah sumber damai sejahtera. Amin. Tuhan ya, kita punya Allah sebagai sumber sejahtera. Nah, kita mau lihat apa sih damai sejahtera itu? Ya, kita boleh lihat damai dulu. Damai sering kita ucapkan. Kalau kita ketemu dengan saudara seiman, kita mengucapkan apa kalau kita salaman? Shalom. Shalom ya. Shalom itu bahasanya kebun mangga, ya kan? Ya betul ya. Kalau di kebun mangga kan kalau ketemu shalom ya. Nah, kebun mangga juga. Shalom itu artinya damai, ya. Damai, shalom. Ya, aslinya sih dari Ibrani ya. Tapi kita adopsi di kebun mangga juga. Jadi damai kita ucapkan shalom. Nah, apa itu damai? Damai sejahtera. Damai sejahtera kalau saya lihat itu adalah bukan hanya sekedar ketenangan, ya damai sejahtera itu ya. Dalam Alkitab itu bukan hanya sekedar ketenangan atau ketiadaan konflik. Jadi damai itu bukan berarti nggak ada konflik. Nah, tetapi mencakup kedamaian batin, hubungan harmonis dengan Allah, sesama dan diri sendiri. Nah, dalam bahasa Ibrani damai sejahtera disebutkan shalom yang berarti keselamatan, kesejahteraan dan kepenuhan hidup dalam kehendak Allah. Nah, kita tahu ya, shalom itu tenang, ya kan? Bukan berarti tidak ada konflik. Tadi nyanyian kita nyanyikan, walau hidup penuh tantangan, ya kan? Berarti bukan ada tantangan ya. Kita datang ke sini pasti ada tantangan juga. Ya, setiap orang mungkin berbeda-beda, tapi kita bisa sampai di tempat ini. Jadi ketenangan bukan tidak ada konflik, tapi di dalamnya kita bisa memperoleh damai sejahtera. Nah, lawan kata daripada damai sejahtera itu, nah, kan kita sudah tahu damai itu apa. Nah, lawan daripada damai itu apa? Kacau, apalagi itu? Rusuh, galau, was-was, apalagi? Banyak, ribut, apalagi? Wah, dan teman-temannya lah, pokoknya banyak gitu ya kan. Nah, kita tahu damai sejahtera itu sangat penting buat kita. Ya, mungkin kita suka mengucapkan damai sejahtera, tapi apakah kita tahu pentingnya damai sejahtera buat kita? Ya, buat hidup kita sehari-hari. Nah, kita lihat kenapa damai sejahtera itu penting, ya kan? Damai sejahtera saya coba cari di TikTok, di Shopee, di Tokopedia, nggak ada yang jual. Ya. Tapi toko damai sejahtera ada. Ternyata jual bahan, ya kan? Ada yang jual sembako, toko damai sejahtera. Ada yang jualnya pakaian. Tapi nggak ada jual yang benar-benar damai sejahtera, nggak ada. Ya, hanya nama komposnya saja. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Nah, kita lihat kenapa kita membutuhkan damai sejahtera sebagai manusia. Nah, yang pertama, karena dunia penuh dengan kekacauan dan masalah. Dunia ini kita tahu kan kacau, serba tidak pasti, betul nggak? Serba tidak pasti, ya kan? Kemarin kita isi pertama, tahunnya nggak pasti juga pertama, tahunnya isinya pertama ya, betul ya? Kita bayarnya dengan harga pertama, tahunnya kita dapatnya pertama, ya artinya tidak pasti. Ya. Kemarin ada namanya pajak mau dinaikkan 12%. Ternyata nggak jadi, tetap 11%, ya kan?
Kemudian kita lihat kemarin bagaimana Amerika mendukung Ukraina pada zaman presidennya Joe Biden itu mendukung Ukraina. Ternyata digantikan Trump, sekarang Trump malah CS dengan Putin. Akhirnya terjadi masalah. Kemarin sampai presiden Ukraina Zelensky itu diusir oleh Trump, ya kan di gedung ya di Amerika. Kacau kan? Jadi semuanya pasti ganti presiden, ganti kebijakan, ganti presiden, arah politiknya berbeda dan sebagainya. Jadi makanya kita butuh yang namanya damai sejahtera hidup kita. Kemudian kita lihat apa lagi? Kenapa kita butuh namanya damai sejahtera? Manusia sering dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, ya kan? Kita datang aja mungkin kita khawatir. Wah nanti hujan nggak? Walaupun cuaca panas. Apa yang kemarin ya? Kita kalau belum makan sih aman ya. Yang tinggal di Solo tuh di darat tuh, lihat motor saya tuh, ya kan? Khawatir. Sampai saya tadi barusan saya bikin namanya buat kulkas saya kaki kulkas 40 cm, buat lemari kakinya juga. Jadi barang-barang seperti ini semua. Kenapa? Takut, ya kan? Nggak damai, ya kan? Kenapa? Nggak damai, kita takut, kita khawatir. Padahal Alkitab ada menulis sebanyak 365 kali kata jangan takut. Betul ya Pak ya? Ya. Karena 365 hari. Jadi setiap hari Tuhan sudah bilang jangan takut. Tapi sebagai manusia kita mesti takut. Nah, dengan takut hilang damai sejahtera. Kita takut, kita pergi pulang-pulang, rumah kita udah tinggi gitu kan, ada air masuk, ya kan? Akhirnya damai sejahtera itu hilang, tidak ada dalam diri kita. Khawatir. Para Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir. Burung di udara dipelihara, apa kita anak Tuhan? Ada yang bilang begini, nah kan itu burung bukan manusia, ya kan? Itu burung. Ya kalau gitu jadi burung aja bukan? Kalau mau jadi burung, ntar saya ke rumah saya ada kandang tuh, masuk dalam, gak usah khawatir. Tiap hari kita kasih makan. Kalau ingat ya, kalau lupa ya gak makan juga. Nah, kita jangan khawatir, jangan takut. Nah itu Tuhan yang bilang pada kita. Karena kita setiap hari takut, khawatir, makanya damai sejahtera hilang. Makanya penting damai sejahtera itu kita. Kemudian kita lihat apa lagi? Yang membuat kita karena dosa, ya kan? Dosa itu membuat damai sejahtera hilang. Kalau kita punya dosa, berarti kita punya hubungan dengan Tuhan itu terputus, disconnect, ya, nggak ada kuota, jadi nggak bisa WA, akun kita misalnya gitu kan, nggak ada kuota. Jadi kita hubungan kita dengan Allah itu terputus sehingga kita tidak punya damai sejahtera. Karena damai sejahtera sumbernya adalah dari Allah. Kita terputus, maka kita nggak ada sukacita, nggak ada damai dalam diri kita. Kemudian apa lagi kita lihat? Nah, gelisah, ya, menghambat hubungan dengan sesama manusia. Nah, pentingnya kan, pentingnya damai supaya kita punya hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jangan sampai kita ketemu dengan teman kita, hubungan kita tidak baik. Ya, apalah yang menjadi penyebabnya bisa macam-macam. Nah, kita lihat pentingnya damai sejahtera hidup kita. Makanya kita butuh yang namanya damai sejahtera. Kemudian apa sih yang menyebabkan damai sejahtera itu hilang? Nah, ternyata damai sejahtera itu hilang. Walaupun Tuhan katakan, aku memberikan damai sejahtera buatmu. Karena Allah kita sumber damai sejahtera. Ternyata damai sejahtera itu sering hilang loh. Betul ya? Buktinya kita sering galau, sering khawatir, sering cemas, sering takut dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang saya lihat yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Nah, kita dosa dan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Tadi saya bilang ya, karena kita punya dosa, makanya kita punya hubungan terputus dengan Allah yang merupakan sumber damai sejahtera buat kita. Hubungan terputus, damai itu nggak ada, sehingga kita hilang damai sejahtera diri kita. Nah, kemudian kita lihat apa lagi yang membuat damai sejahtera? Kekhawatiran tadi itu, kekhawatiran, ketakutan membuat damai itu hilang dari hidup kita, ya kan? Kita misalnya tiba-tiba tidur, bangun di tengah malam, mendusin kalau orang sini bilangnya, mendusin ya, karena khawatir. Waduh, besok mau beli apa, makan ya gitu kan?
atau sabar masih ada kan di ATM gitu kan. Itu membuat kita jadi khawatir, hilang damai sejahtera, jadi nggak tenang, nggak bisa tidur. Besoknya jadi capek, nggak seger dan sebagainya. Sukacita hilang, damai sejahtera hilang, nggak ada damai lagi. Nah, kemudian apa sih lagi yang menyebabkan kita? Kepahitan, tidak mau mengampuni, ya kan? Pada doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Firman Tuhan mengatakan. Ya. Jadi kalau kita mau diampuni Tuhan, kita harus mengampuni. Memang susah ya mengampuni. Kamu nggak tahu sih bagaimana dia terhadap saya. Kamu nggak tahu sih, gua sakitnya di sini, ya kan? Sakitnya di sini. Di mana? Sini, di hati. Padahal hatinya di sini. Ini menjantung. Nah, kita seringkali mengatakan, gua nggak mampu mengampuni dia. Dia sudah begitu jahat, sama seperti yang saya alami. Saya juga pernah alami gitu, ya kan? Dia begitu mengkhianati saya, dia begitu berlaku menyakiti saya. Saya rasanya nggak mampu. Tapi kalau Tuhan yang memberikan kemampuan kita bisa. Kalau kita bisa menghilangkan sakit hati itu, kita bisa mengampuni, maka hati kita menjadi lega. Damai itu akan masuk ke hati kita. Percaya deh, kalau kita masih ada sakit hati, ada nggak damai? Nggak ada ya. Apa di sini masih ada sakit hati? Nggak ada di sini ya. Mau di sana, wah di sini mah, luar biasa. Dari mukanya kelihatan nih, ada damai, ada sukacita, ada bahagia. Nah, semua di sini nih, damai sejahtera ada dalam hidup kita. Di luar sana nggak ada ya. Amin. Nah, dari lagi apa sih yang membuat kita kehilangan damai sejahtera? Pengaruh dunia negatif. Ya. Dunia ini selalu membawa sesuatu hal yang tidak baik buat kita. Hidup kita menjadi kacau karena dunia ini. Hidup kita menjadi amburadul karena dunia ini. Negatif tinggi, cepat tersinggung. Ada nggak di sini biar cepat tersinggung? Teman tinggi status, kita yang tersinggung. Ada yang begitu nggak? Teman jalan-jalan, giling, kita tersinggung. Gua nggak diajak, gitu kan? Teman-teman giling, teman yang lain, dia tersinggung juga. Ya kan? Kenapa? Karena pengaruh dunia negatif. Kan sekarang orang apa-apa masuk status ya? Iya. Statusnya gimana? Kadang-kadang menyinggung juga teman ya, padahal kita nggak punya maksud ya. Akhirnya hilang damai sejahtera, sukacita nggak ada. Apapun yang terjadi di kita harus berfokus pada Yesus yang merupakan sumber damai sejahtera itu. Nah, kurang hubungan dengan Tuhan. Nah, apa cukup kita cuma beribadah seminggu sekali di sini? Ya kan? Saya pernah mengatakan kemarin di ibadah penghiburan ya. Jadi kita harus mempergunakan waktu kita dengan bijaksana. Ya, Tuhan memberikan waktu 24 jam buat kita. Setiap orang sama, saya yakin. Nah, saya pernah contoh, kalau kita punya waktu, hidup kita 60 tahun misalnya, gampang hitungnya. 8 jam kita tidur, berarti 20 tahun kita tidur. Kan? 8 jam kita kerja, berarti 20 tahun kita kerja. 8 jam kita melakukan hal yang lain, jadi 20 tahun ya. Jadi 8 jam, 8 jam. Jadi 20 tahun, 20 tahun. Nah, tahukah saudara, kalau kita hidup 60 tahun, kita 1 minggu hanya beribadah kepada Tuhan 2 jam saja. Berarti kita hanya punya waktu 0,7 tahun. Sekitar 8-9 bulan kita beribadah kepada Tuhan 60 tahun. Nah, sedangkan kita main handphone itu lama sekali loh. Ya, saya baca di Google, hasil riset itu rata-rata orang Indonesia bermain handphone itu 5-6 jam. Bayangin aja, kalau kita hidup 60 tahun, kita main handphone itu sebanyak 15 tahun. Banyak atau sedikit? Buset ya, 15 tahun ya. Kegeringnya cuma 9 bulan, ya kan? Main handphone 15 tahun. Nah, makanya kita harus pakai waktu kita dengan baik, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kita tak hanya cuma hari Minggu saja kita beribadah, bukan hanya konser hari Kamis saja beribadah. Jadi setiap hari kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab. Nah, itu adalah hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera.
maka dia akan memberikan damai buat kita. Nah, tadi kita udah lihat pentingnya bagaimana kita harus mendapatkan pentingnya damai sejahtera untuk manusia. Kemudian banyak hal yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, ya kan? Dan masih banyak lain sebenarnya, masih banyak sekali hal-hal yang membuat damai sejahtera itu hilang. Nah, kita bagaimana supaya kita mendapatkan damai sejahtera itu? Nah, ini yang penting. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Tadi kan kita tahu ya pentingnya damai sejahtera kan? Kalau kita gak ada damai, kita tidur pun gak nyaman kan? Bangun di tengah malam, tidurnya 1 malam 2 jam, ya kan? Orang bilang apapun kita tersinggung, ya. Orang gak ada maksud buat menyindir kita merasa tersindir. Banyak sekali hal yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Nah, bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera? Nah, kita coba buka Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Nah, kita ada multimedia, enaknya begini ya. Jadi kalau usah buka Alkitab, kita bisa di depan. Nah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ternyata damai sejahtera itu diberikan Allah sendiri buat kita. Dunia bisa memberikan damai sejahtera? Bisa, tapi bukan damai sejahtera yang benar, yang sejati, ya kan? Damai sejahtera kita bisa dapat di kala kita banyak duit, kita merasa damai, betul ya? Pernah merasakan itu? Wih, dapat kantong besar nih, dapat berkat nih, kita merasa damai. Tapi bisa hilang, habis nggak dunia? Habis. Kalau habis, damainya masih ada nggak? Nggak ada lagi. Kalau misalnya teman-teman kita yang di sana gitu kan, yang dugem gitu ya, malam-malam si asik, gimana ini ya? Nggak ada yang bisa ya? Oh, puji Tuhan, ternyata di sini nyanyi tahu rohani semua ya. Kalau si asik itu nggak bisa semua ya. Di sini Pak, apa? Menyenangkan, ya menyenangkan Tuhan lah ya. Di sini rohani semua ya, puji Tuhan ya. Jadi kalau mereka di sana, ya si asik ya. Habis itu pulang kosong lagi, damai hilang lagi, nggak ada lagi. Tapi di sini dikatakan bahwa damai sejahtera tinggalkan bagimu, kata Tuhan Yesus kan. Damai sejahtera diberikan padamu yang dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, tidak diberikan dunia kepadamu. Saya mau sedikit kesaksian ya kemarin yang banjir ya. Walaupun udah sebulan yang lalu, belum lama kan ya? Iya. Masih terasa banjirnya sekarang. Masih. Nah, malam Imlek itu kan gini. Saya kayak biasa tuh ada kumpul keluarga ya, kita makan, kemudian ibadah singkat, ibadah keluarga, habis itu pembagian angpau. Ya, sorry ya, kalau pembagian angpau saya udah nggak undang-undang ya. Nanti lah, kapan-kapan ya, jangan tahu kapannya, kapan. Nah, setelah itu acara bebas. Ya jam 9 gitu, ya karaoke lah, nyanyi-nyanyi lah, hiburan gitu kan. Tiba-tiba saya lihat ke depan itu air mulai naik depan tuh naik itu kan. Nah, saya bilang sama saudara saya, keluarga saya, udah jangan nyanyi lagi, ada kurang lebih hampir 30 orang, ada adik saya, ada ponakan dan desa. Karena saya di situ paling tua, jadi kumpul di rumah saya. Nah, waktu itu airnya naik terus. Singkat cerita, sampai tengah malam, jam sekitar jam 12 ya, air mulai masuk sedikit ke rumah, ya kan? Saya masih sempat WA Bugem ya. Saya bilang Bugem ada di mana? Di rumah Chandro, atau aman lah ya, ada 3 gitu kan. Tapi nggak tahu lah rumah gimana keadaannya. Nah, jam 12 mulai masuk sedikit, kita ada tuh masuk. Saya tungguin depan pintu. Saya duduk aja situ, saya nggak tidur. Mulai naik dikit, pelan sampai pasti. Saya berdoa, Tuhan, tolong berikan hujan gitu kan. Nah, supaya airnya surut gitu kan. Ternyata saya bukan mau hujan ya, dan saya nggak punya nomor mau hujan. Kalau ada mungkin saya hubungin, gitu kan? Nggak bercanda. Nah, air mulai naik. Saya berdoa, dan saat itu saya kehilangan damai sejahtera, ya
kan seperti yang saya sampaikan, karena kita takut, kita khawatir bagaimana naiknya terus gimana kan ya, damai sejahtera telah hilang. Akhirnya sampai jam 4 saya doanya beda. Tuhan terima kasih Tuhan, saya percaya kekuatan itu cobaan yang saya hadapi tidak melebihi kekuatan saya. Ya kan? Saya bersyukur ya dulu saya datang ke hadap nggak punya apa-apa, sekarang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya itu semua pemberian Tuhan, dan kalau itu terendam ya udah nggak apa-apa. Jadi Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan berikan saya damai sejahtera. Hanya pada saat itu saya lebih tenang. Sampai jam 4 walaupun air naik, akhirnya saya naik ke loteng. Udah saya serahkan pada Tuhan. Ternyata pada jam 4 itu juga air sudah tidak naik lagi, stuck. Saya lihat patokan pas di sofa itu kurang lebih 30 cm, sehingga saya berani naik lagi. Saya udah nggak mikirin lagi. Saya berpikir ya udahlah, Tuhan pasti memberikan kekuatan buat saya. Nah, saat itu juga saya mendapatkan kembali damai yang hilang itu. Karena kekhawatiran, karena saya merasa, waduh gimana gitu loh kan, barang terendam gitu banyak. Akhirnya hilang damai sejahtera itu. Saya berdoa, ternyata damai itu bukan lewat kekhawatiran kita. Kita khawatir, kita takut. Ya, saya khawatir, saya takut tidak membawa damai sejahtera, malah hilang daripada saya. Ya kan? Padahal sebelumnya kita udah happy ya menyambut Imlek, umur keluarga besar. Ternyata tiba-tiba dengan air masuk tuh hilang semua damai sejahtera itu. Setelah saya berdoa, Tuhan berikan kekuatan. Saya nggak minta berhenti hujan lagi, saya nggak minta air surut lagi. Tuhan memberikan damai sejahtera buat saya dapatkan kembali. Ya, kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Nah, apalagi kita harus berdoa dan berserah kepada Tuhan seperti kesaksian saya tadi. Jadi saya berdoa, saya berserah, sudah saya serahkan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong, ya kan? Tuhan pasti memberikan damai itu kembali kepada saya. Nah, kita coba lihat Mazmur 119 ayat 165. Saya akan bacakan untuk kita. Besarlah damai sejahtera pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Firman Tuhan memberikan pedoman hidup yang membawa kedamaian. Ya, kalau kita mau damai, kita harus mencintai Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Artinya apa? Artinya kita harus membaca firman Tuhan. Di sini siapa yang rutin baca firman Tuhan? Boleh katakan? Nanti dapat hadiah makan ya. Dengan bocoran begitu, gitu loh. Semuanya ya, baca firman Tuhan ya. Ya, setiap hari baca firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Oke, nanti kita makan bersama ya. Katanya gitu. Saya pasti juga. Semoga ya. Nah, jadi kita setiap hari harus membaca firman Tuhan. Mungkin kita baca firman Tuhan karena nggak ngerti. Saya juga begitu sampai hari ini. Saya baca karena saya nggak ngerti. Ya udah saya baca aja begitu. Jadi sampai hari ini saya baca satu hari 2 pasal gitu. Nah, Alkitab itu kan 1189 pasal. Ya. Kalau kita satu hari baca 1 pasal, berarti butuh waktu berapa hari? 1000. Ya kita genapin lah 1200 dengan apa ngomongnya ya. Ya, kurang lebih 1200 kurang dikit, ya kan? Jadi butuh waktu 1200 hari ya, hampir 3 tahun ya. Selesai ya. Gak apa-apa, kita baca 3 tahun selesai. Kalau boleh lebih cepat ya, kira-kira 1 hari baca 2 pasal lah. Berarti kurang lebih berapa hari, berapa lama selesai? 1,5 tahun ya. Kalau mau cepat ya 1 hari 3 pasal, 1 tahun selesai ya. Boleh nggak baca 1 hari 1 ayat? Boleh. Ya, saya coba hitung. Kalau kita dari umur 1 tahun kita baca 1 hari 1 ayat, butuh waktu 84 tahun baru selesai. Gak bakal habis loh ya. Jangan 1 ayat ya, 1 pasal aja gitu. Terlalu lama. Ya kan, kalau kita hidup cuma umur 60 tahun ya nggak selesai. Masih kurang loh, 24 tahun lagi baru selesai ya. Nah, firman Tuhan itu kan memberikan damai sejahtera kalau kita baca, ya kan. Misalnya pada saat kita ada masalah kita baca, jangan takut, ya kan. Kita pada saat itu kita mungkin punya masalah kekhawatiran, ekonomi, keluarga. Nah, kita baca
jangan kamu khawatir, bumi udara dipelihara. Itu memberikan kekuatan buat kita, memberikan damai sejahtera buat kita. Bukan berarti kita baca Alkitab nggak ada persoalan lagi, nggak ada masalah lagi, nggak ada tantangan. Ada. Kan tadi kita nyanyi, walau hidup penuh tantangan. Kalau tantangan ada, pasti ada. Cuma jadi cari, ya kan? Masalah ada, cuma jangan cari masalah. Ya kan? Hidup kita udah banyak masalah, jangan cari masalah lagi, ya kan? Hidup kita udah banyak rintangan. Namanya hidup banyak rintangannya. Kalau banyak rintangan itu biasa catering ya. Nah, kemudian apa lagi? Kita harus mengampuni dan berdamai dengan sesama. Ya, hidup kita ini biasanya walaupun kita nggak cari musuh, selalu ada musuh. Ya kan? Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Katanya begitu ya. Betul nggak ya? Itu bukan peribahasanya. Apa terbalik ya? Apa terbalik? 1000 musuh terlalu sedikit. Tadi benar ya? Saya jadi bingung. Jadi kita harus mencari teman ya, bukan mencari musuh. Jadi kalau kita ada musuh, kita ajak berdamai. Sini siapa yang punya musuh? Nggak ada ya? Banyak aku ya. Cari teman ya, jangan cari musuh, ya kan? Kata kiri kanan cari teman, berdamai dengan teman. Jangan cari musuh. Kalau banyak teman enak ya, tapi teman yang mana dulu? Jangan TTM, teman tapi mesra ya. Teman yang bisa menguatkan kita. Nah kayak gini kan teman kita ya, teman sesama gereja, teman komunitas komsel itu kan baik ya. Kan firman Tuhan mengatakan pergaulan yang baik rusak kebiasaan buruk. merusak kebiasaan buruk. Terbalik ya? Merusak kebiasaan yang baik. Oh iya, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Nah, puji Tuhan saya udah dibenar ini. Udah terbukti nih. Bojema di sini tuh selalu baca Alkitab ya. Jadi mau bicara salah tuh bisa dibenerin, ya kan? Luar biasa di sini salut ya kan? Jadi kita cari teman yang bisa membuat kita hidup kita lebih baik, hidup kita lebih baik, damai. Kalau teman yang mau hidup kita jadi kacau, jadi khawatir, jadi takut, jadi amburadul, jangan ya. Kita hindari teman yang itu. Tapi teman yang menguatkan, kita punya masalah, udah kamu tenang aja, kita punya Tuhan, ya kan? Jangan sampai kita punya masalah malah dikompor-komporin, dilemahkan lagi, ya kan? Dia apalagi ditakut-takutin lagi, ya kan? Misalnya, bisa baju lu, iya baju lu, biasanya. Itu membuat kita jadi takut, tapi kita harus punya teman yang bisa menguatkan. Di saat kita sedih, dia menghibur kita. Amin. Di saat kita susah, dia memberikan jalan keluar buat kita. Di saat kita sakit, dia menyembuhkan kita. Itulah Yesus ya. Yesus. Tapi teman juga ada yang begitu. Dia bisa mengayomi kita, memberikan hal-hal yang baik buat kita, yang positif buat kita. Nah, yang penting begini, teman memang ada terbatasnya. Mungkin di saat kita susah, dia tidak bisa sepenuhnya membantu kita. Mungkin dia bisa mendengarkan curhat kita, keluhan kita, tapi dia tidak bisa 100% membantu kita. Di saat kita kacau, takut, khawatir, tidak ada ramai, mungkin dia hanya bisa membantu yang dia mampu. Tapi ingat, kita punya satu sahabat, ya kan? Ada satu sobatku Yang setia. bahasa ini ya. Ini susah nyanyinya lagunya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Ya cukup ya, kalau ini terus jadi WR. Jadi ada satu sesuatu yaitu Yesus, dia selalu, ya kan, menyertai kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita susah, kita khawatir, dia memberikan damai sejahtera buat kita, ya kan? Kita ingat tadi yang kita baca itu, kita harus di tadi Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera
sejahtera tinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak sama yang diberikan dunia buat kita. Amin. Itulah damai sejahtera yang benar-benar sejati untuk kita. Dunia bisa memberikan damai sejahtera yang semu buat kita, tapi hanya Yesus yang memberikan. Nanti kita lihat yang terakhir ya. Bersyukur dalam segala hal supaya kita mendapatkan damai sejahtera itu, ya kan? 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Coba kita boleh dibuka, dibantu multimedia. Jadi kita baca bersama-sama 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Syukurlah. Ya, gak apa-apa, kita tunggu sebentar ya. Nah, cepat juga ternyata. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diberkati Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita harus selalu mengucap syukur ya. Dalam pada waktu senang, enggak ya. Enggak juga. Pada waktu susah, segala hal kata Tuhan. Baik kita lagi senang, dapat angpau, apa yang kita saldonya banyak, ataupun lagi kita banyak pergumulan, harus senantiasa mengucap syukur. Nah, mungkin kita mengatakan kalau lagi susah bagaimana mengucap syukur? Ya, seperti tadi kesaksian saya tadi, pada waktu itu air naik tuh jam itu tinggi-tingginya tuh air tuh 4-5 itu. Secara manusia saya nggak bisa mengucap syukur, tapi saya ingat saya sering suruh orang mengucap syukur, ya kan? Kalau saya sendiri sekarang lagi kuatin, bilang damai sejahtera, saya ingat saya harus bangkit, saya harus mengucap syukur apapun yang terjadi. Ya, walaupun hari ini saya bilang banyak barang rendam, tapi saya mengucap syukur. Barang itu ada bukan karena kekuatan, itu titipan Tuhan. Itu Tuhan yang memberkati, bukan kekuatan saya. Hanya saya mengucap syukur kepada Tuhan, makanya saya mendapatkan damai sejahtera itu kembali. Ya, katakan diri kanan, mengucap syukur dalam segala hal. Jangan suka bersungguh-sungguh, jangan seperti orang Israel ya. Nanti tujuan kita nggak nyampe loh. Orang Israel kan bersungguh-sungguh ya. Nah, keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan butuh berapa tahun? 40 tahun. Ya, lama sedikit. Lama banget ya. Ya, katanya sih ya, saya belum pernah ke sana, belum pernah ke Israel. Itu kalau kita jalan cepat gitu ya, jalan kaki dari Israel atau Mesir ke Kanaan itu hanya butuh waktu 11 hari katanya. Ya kan? Kalau teknis lebih cepat lagi, butuh berapa jam nyampe itu? 11 hari juga nyampe. Dari Mesir ke Kanaan tuh nggak jauh, 11 hari. Ya. Katanya sih saya mau pernah, nanti kita sama-sama buktikan ya. Terus sekarang lagi berani pergi kan, sekarang kan lagi perang begini. Nanti kalau udah damai, nah kita satu ke ikut mangga, kita ke sana. Ya. Dari Mesir kita ke tanah Kanaan, ke Israel, jalan kaki 11 hari. Nanti bapak kepala kita mimpin. Jalan kaki kita sama-sama, ya. Oke. Jadi kita harus mengucap syukur senantiasa supaya kita bisa dapat damai sejahtera yang Allah berikan untuk kita, ya kan? Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia beda dengan damai sejahtera yang diberikan Allah kita. Damai sejahtera yang diberikan dunia ini hanya semu, hanya sementara, tidak lama. Tapi damai sejahtera yang Allah berikan untuk kita adalah damai sejahtera sejati. Terlebih kita akan mendapat damai sejahtera bersama Tuhan nanti kalau kita dipanggil Tuhan. Amin. Mau kita dapat damai sejahtera? Amin. Oke, itu aja saya bisa sampaikan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Engkau